Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ayyakum wa nasallallahu barakatuhu bihi. Kita masih membahas tentang majlis awal tentang fi fadilati syahrul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Sekian banyak cerita dan juga riwayat yang menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Masih ada setengah bagian lagi tentang keutamaan bulan Ramadan. Saya bacakan takbirnya. Huki anna rajulan ismu Muhammad kana la yusalli qattun fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bidhiyabi wa tayyib wa yusalli wa yuqdha ma fatahu. Ada cerita orang yang sebenarnya kehidupannya enggak soleh-soleh amat. Sholat juga seenaknya gitu kan. Cuman dia termasuk orang yang fariha bi hudhuri Ramadan, bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka ini namanya Muhammad yang la yusolli qattun, enggak sholat, orangnya enggak biasa sholat. Tapi fa idza dakhala Ramadan yuzayyin nafsahu bi thiyab. Tapi ketika masuk bulan Ramadan lalu kemudian dia yuzayyin nafsahu bi thiyab. Kalau pakai pakaian yang istimewa, wa thayyib dan bagus, dikasih wangian, wa yusolli dan dia kemudian baru sholat, wa yaqdha ma fatahu dan mengqadha yang diingatnya terlewatkan. Jadi jarang sholat, pas masuk Ramadan dia berusaha menampilkan yang terbaik, lalu kemudian mulai sholat, lalu kemudian mengqadha yang lewat, mengqadha sholat yang lewat. Faqila lahu lima taf'al dzalik. Dan kemudian ada yang bertanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Faqala hadza syahru taubah. Ini adalah bulan taubat, war rahmah dan bulan rahmat, wal barakah dan barakah. Asallahu ayyatajawaza anni fadli. Siapa tahu barangkali Allah akan melewatkan pada diriku keutamaannya, melewatkan pada diriku rahmatnya. Famata, lalu kemudian dia meninggal. Fara'a fil manami faqila lahu ma fa'alallahu bika. Dia mati, orang yang tadi yang jarang sholat, tapi kemudian ketika bulan Ramadan memuliakanlah katanya, karena tahu fadilah bulan Ramadan. Lalu ketika mati terlihat ada yang biasanya entah orang terdekatnya melihat, fara'a fil manam faqillahu ma fa'alallahu bika, apa yang Allah berikan kepadamu. Faqala ghafara li rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan. Di Allah telah mengampuni diriku karena perlakuan penghormatanku terhadap bulan Ramadan. Jadi hanya menghormati bulan Ramadan yang dia lakukan dalam bentuk yang mulai sholat karena bulan berkah, bulan rahmat, bulan taubat, maka Allah kemudian mengampuni dosanya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat-umat Muhammad Rasulullah SAW. Ya, hanya menghormati bulan Ramadan. Jadi kalau ada hadis yang sering diulang-ulang, populer kita dengar ya, man fariha bi hudhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Orang yang bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Ini contohnya ini. Cuman ya hadis sering disebut sebagai hadis Israiliyat yang tidak kuat. Tapi walaupun tidak kuat, belum tentu salah. Jadi para ulama itu yang mengumpulkan ratusan hadis, tapi yang berhasil terbukukan, yang dianggap kebenarannya itu dekat
dengan kesahihannya itu hanya hitungannya 7 ribuan. Misalkan Imam Ahmad itu hafal 100 ribu hadis, tapi yang dicantumkan di kitabnya hanya 4.000 hadis. Hafal 100 hadis, tapi yang dicantumkan 4.000 hadis. Yang 96.000 kemana? Ya, barangkali ini salah satunya kayak gini. Maka sering ada yang protes, kitab ini hadisnya tidak ada dalam kitab-kitab yang sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Musnad Tirmidzi dan sebagainya, Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Itu karena ya tadi yang dicantumkan betul-betul dengan kesahihannya ya sekitar 7 ribuan. Tapi ini kira-kira yang terpencar itu dikumpulkan lagi oleh para muridnya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Riwayat dari Umar bin Khattab, idza stayqadha ahadukum min naumihi fi syahr Ramadan. Jika kalian bangun dari tidurmu di bulan Ramadan, wa taharraka fi firashihi, lalu bergerak dari kasurnya, wa taqalluba min janibin ila janibin, lalu gelinding, taqalluba, bolak-balik dari kanan ke kiri kanan, yaqul lahu malakun, maka para malaikat berkata, kum, bangunlah, barakallahu fika, semoga Allah memberkahi kamu, wa rahimakallah, dan Allah menurunkan rahmat kepada. Jadi kita tidur di bulan Ramadan, gelisah bolak-balik, lalu kemudian bangun, entah itu sahur, entah itu mau sholat sunat, karena semua diniat ibadah, maka malaikat itu mendoakan, barakallah fika wa rahimakallah, dan semoga Allah memberikan rahmat. Ini doanya malaikat. Fa idza qama bi niyatis shalat, jika kemudian dilanjutkan dengan bangun untuk niat salat, yan'u lahu lil firash wa yaqul, lalu kemudian malaikat itu berkata kepada kasurnya, wa yaqul, dan kemudian berkata, Allahumma atihil farsha marfu'ah, ya Allah berikanlah dia peraduan yang marfu'ah, yang nikmat, yang terangkat, yang empuk. Wa idza labisa thawbahu yad'u lahu thawb, dan ketika dia bangun niatnya untuk memakai pakaian, maka yad'u lahu thawb, maka kemudian dia berdoa, wa yaqul Allahumma a'tihi min hil jannah, ya Allah berikannya dia dari pakaian-pakaiannya surga. Wa idza labisa na'lahi tad'u lahu na'lahu, jika memakai sandalnya, wa taqula, maka sandal itu berkata, Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala shirat, ya Allah teguhkan kedua telapak tangan ini ketika melewati sirat. Jadi maksudnya ini doa. Selama di bulan Ramadan itu seluruh makhluk Allah itu baca doa untuk kita. Bahkan sampai sandal pun baca doa. Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala shirat. Jadi ya Allah teguhkan telapak tangan ini ketika di atas sirat. Nanti kan mungkin cerita salah satu riwayat namanya jembatan Shiratal Mustaqim, itu kan katanya kecil, bahkan kecilnya itu setipis rambut ketika dibelah 7 kali lipat. Rambut dibelah 7 kali, kayak apa? Enggak kelihatan lah. Ini sampai sandalnya berdoa, Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala shirat, mendoakan agar kaki ini enggak terpleset nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dan sampai ke surganya Allah.
Wa idza tanawal ina yatulahul ina, ketika megang gelas mau minum, wa yaqulu Allahumma a'tihi min aqwabil jannah, ya Allah berikan dia dari gelasnya surga. Wa idza tawadda'a yatulahul ma, jika kemudian berwudu maka air itu berkata, wa yaqul Allahumma tahhirhu minadz-dzunub wal khotoya, ya Allah berikanlah dirinya kesucian dari dosa dan kesalahan. Wa idza qama ila shalat yatulahul bait, jika kemudian dia mendirikan sholat maka rumah tempat mendirikan sholat berkata, Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu, ya Allah perluas kuburnya, berikan penerangan di dalam liang lahatnya, wazid rahmatahu, dan tambahlah rahmatnya, wa yanzurullahu ta'ala ilaihi birrahmah, maka Allah akan memandang pada dirinya penuh rahmat. Wa yaqulu inda du'a ya abdi minkat du'a, hai hambaku darimu doa, wa minal ijabah, dan dariku mengkabulkan, wa minkas su'al, dan darimu minta, wa minan nawal, dari kami, dari aku akan memberikan apa yang kau minta, wa minkal istighfar, dan darimu permohonan ampun, wa minal ghufran, dan dari kami ampunan. Jadi Ramadan menjadikan seluruh gerakan makhluk, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, itu semua berzikir. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi bintang-bintang, bulan-bulan, pohon-pohon, bahkan rumah yang kita diami, bumi yang kita injak, pakaian yang kita pakai, semua membaca doa, mendoakan kita semua. Sampai kemudian muaranya adalah kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau sudah kita melewati Ramadan, maka aman sebenarnya, karena rahmat Allah bakal turun. Kira-kira begitu. Maka orang yang berbahagia itu kan kadang orang yang meninggal di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan, karena sudah dapat ampunan, kan gitu, dapat rahmat. Jadi kita itu bahagia melihat, kalau misalkan melihat tetangga, melihat atau bahkan saudara kita meninggal di bulan Ramadan, karena selama dia menjalankan perintah-perintah, sunnah-sunnah di dalamnya, maka pasti ampunan itu didapat. Bayangkan saja dari ceritanya ya, orang hanya bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, yang awalnya nggak pernah sholat, lalu kemudian sempat membayarkannya, lalu meninggal aja langsung diberikan layanan oleh Allah, pelayanan yang terbaik, yaitu dengan dimasukkan ke surga. Apalagi yang nggak begitu, maksudnya dia memang sudah dari awal sholat terus, dari awal senang bersedekah, lalu ketika Ramadan tinggal genjot meningkatkan ibadahnya, bagaimana tidak Allah akan menurunkan rahmatnya, kan gitu. Wa fil Ramadan, wa fil khabar, dalam hadis yang lain, ini kumpulan hadis cerita semua. Inna Ramadhana yaji'u yaumal qiyamah fi ahsani surah. Ramadan datang di hari kiamat dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling ganteng. Fayasjudu baina yadillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala. Lalu dia bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah berkata, ya Ramadan, hai Ramadan, sal hajataka, mintalah kebutuhanmu. Fakhudh biyadin man arafa hakika. Kemudian ambillah dengan tangan
dari orang yang engkau tahu dan itu memang haknya. Jadi memang dia berhak mendapatkan. Fayaduru fil absad fayakhudha baina min urfi haqqihi fayaqifa baina yadillahi ta'ala. Lalu kemudian dia berputar di fayadur fil absad, pelatarani berputar di sepanjang mahsyar akhirat, lalu kemudian dia akan narik orang yang menjadi memang dia punya haknya. Punya hak apa? Nah, maka dia akan bawa orang-orang yang memang memiliki hak untuk ditarik oleh bulan Ramadan. Kira gitu. Fayaqif baina yadillah, lalu berhentilah di depan Allah. Fayaqulullahu ta'ala, ya Ramadan, madza turid? Hei Ramadan, mau ngapain lo? Bawa orang banyak begitu. Kata Allah begitu. Fayaqulu uridu an atawajjah bitajil waqar fayatawajjahu Allah ta'ala bi alfi tajin thumma yashfa' fi sab'ina alfan min ahlil kabair. Lalu Ramadan mengatakan, aku ingin menghadap engkau ya Allah bitajil waqar. Lalu kemudian Allah menghadapinya dengan 1000 tajin. Taj itu apa namanya? Mahkota. Bi alfi tajin, diberikanlah 1000 mahkota. Tsumma yashfa' fi sab'ina alfan min ahli kabir. Kemudian dengannya itu turunlah syafaat untuk 70.000 dari 70.000 umat yang memiliki dosa besar. Tsumma yuzawwiju bi alfi hara, kemudian dijodohkannya dengan 1000 hara bidadari ma'kulli hara'in sab'una alfa, dan setiap satu bidadari itu membawa 70.000 wasifatun. Tsumma wasifatun, kendaraan. Tsumma yarkabuhu alal buraq, kemudian ditarik oleh buraq. Jadi orang-orang yang memiliki dosa besar, kalau dalam teks cerita ini adalah semua yang memiliki dosa besar dan itu diangkut oleh Ramadan lalu diajukan kepada Allah untuk dimintakan syafaatnya melalui mahkota Allah. Ini lalu siapa yang 10 kabair? Nah, tentunya ini bukan orang-orang yang membawa dosa besar lalu kemudian dia menikmati dengan dosa besarnya. Saya memiliki keyakinan yang maksud ahlul kabair, orang yang memiliki dosa besar adalah mereka yang memiliki dosa besar tapi punya semangat, punya niat untuk bertaubat. Meskipun orang bertaubat kan ketika punya dosa, kita tidak dapat informasi apakah dosa itu diampuni atau tidaknya. Tapi ketika melewati sebuah Ramadan, maka Ramadan akan membawa orang-orang yang seperti itu ke hadapan Allah, lalu kemudian memintakan agar syafaatnya turun. Maka ujungnya lagi adalah diampuni dosanya. Fa yaqulullahu ta'ala madza turid ya Ramadan. Lalu kemudian Allah juga mengatakan lagi kepada Ramadan, apa yang engkau mau ya Ramadan? Fa yaqulu anzalahu bijiwari nabika fayang ziluhullahul firdaus fa yaqulullahu ya Ramadan madza turid. Maka kemudian fayaqul anzalahu, lalu kemudian Allah menurunkan atau meletakkan bijiwari nabiyika,
menjadi tetangga nabimu. Fayanziluhullahul firdaus. Lalu Allah menurunkan surga firdaus. Nah, orang yang ahlul kabair tadi kemudian diajukan oleh Ramadan untuk ditinggal di samping atau menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Ramadan. Lalu Allah menurunkan firdaus, surga firdaus. Fayaqulullah ya Ramadan, madza turid? Kamu mau apa lagi? Fayaqulu qadaitu hajati ya Rabb. Aina karamatuka? Fayu'ti mi'ata madinah min yaqutatin hamra'in wa zabarjatatin hadra'in wa fi kulli madinatin alfu qasrin. Ketika kemudian diturunkan surga firdaus, Allah mengatakan kepada Ramadan, apa yang kamu mau ya Ramadan? Lalu Ramadan mengatakan, penuhi kebutuhanku ya Rabb. Di mana kemuliaanmu? Maka seharusnya engkau memberiku 100 kota dari yakut, mutiara, merah. Dan setiap kota Madinah, setiap satu kota itu ada 1000 gedung. Jadi sampai sejauh itu Ramadan akan memintakan kepada kita semua, umat yang menjalani dan mengisi dalamnya dengan penuh keimanan dan keyakinan. Hadis besarnya hadis yang itu kemudian terkumpul di kitab-kitab yang sahih dan dianggap itu tidak terjadi perbedaan ya, man qama atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu kan hadis-hadis yang dianggap atau tertulis di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar dan tidak terjadi perdebatan. Tapi kalau berbicara tentang penjelasan yang tadi kayak tadi, itu terjadi banyak perdebatan. Ada yang mengatakan itu nggak kuat, ada yang mengatakan itu cukup dijadikan dalil. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang menceritakan ini semua adalah yang penjelasan tadi. Kalau dalam hadis yang orang yang berpuasa atau orang yang qiyamul lail, maka Allah akan menghapus dosa masa lalunya. Nah, kalau di sini diceritakan detailnya, rupanya sampai dalam bentuk apa pengampunan itu diwujudkan. Rupanya yang bulan Ramadan itu sendiri juga memintakan kepada Allah tentang hak-hak yang memang harus kita punya. Mulai dari harus dimasukkan ke surga, harus diberikan syafaat, harus diberikan rahmat, harus diberikan berkah dan lain sebagainya. Sampai kemudian disediakan di dalam surga itu adalah bangunan. Itu ada 1000 bangunan. Begitu ceritanya di dalam kitab Zahratul Riya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna awlan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum 'ala shalah. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia di hari kiamat adalah mereka yang banyak membaca sholawat. Wa an Zaid bin Rafi' an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya mi'ata fi kulli yaumi jum'atin ghafarallahu lahu walau kanat dhunubuhu mithlu zabadil bahr. Barang siapa yang baca salat kepadaku 100 kali di hari Jumat, ghafarallah, Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosanya itu seperti buih air laut. Jadi membaca sholawat adalah salah satu bentuk zikir istighfar. Meskipun di dalam redaksi sholawat tidak ada kata-kata astaghfirullahaladzim. Nah, apalagi ketika itu dibaca di bulan Ramadan, lebih spesifiknya di hari Jumat, kata Rasul, maka akan diampuni dosanya meskipun dosanya itu seperti buih air laut. Buih air laut kan banyak sekali begitu.
saking banyaknya itu ya tidak akan pernah hilang. Tapi melalui fadilah bulan Ramadan itu bisa hilang. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, salah satunya karena apapun yang kita ucapkan akan menjadi instrumen permohonan ampun kepada Allah. Sholawat jadi ampunan, pakai baju juga ampunan, kan begitu. Pakai sandal, sandalnya mendoakan dan seterusnya. Ya khabarnya Abu Hurairah, airu al Bukhari anhu man qama ramadhana. Nah, ini kan ay ahya layalihi bil ibadah ghairi lailatul qadri takdiran aw maknahu at-tarwih fi man qama ramadhan, orang yang mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan, artinya salat tarawih imanan, dengan penuh keimanan, pasti akan diganjar, wahtisaban, dan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itulah yang akan menjadi media pengampunan dosanya kita, ya, sehingga kemudian dosanya lalu bersih dari badan kita. Jadi bahkan dedaunan, ini dedaunan. Idza kana awwala yaumi min Ramadan habbat rih min tahtil arsh. Pada awal bulan Ramadan itu angin itu berhembus dari bawah singgasana Allah. Yuqul hal muthirah wa tataharraka awraqi asjar. Lalu kemudian dikatakan kepadanya muthirah dan bergerak dedaunan pohonan surga. Fayasma'u min dzalika suda lam yasma' sami'un ahsan minhu fatangdul gharghaban ila dzalik fayaqulna. Lalu kemudian daun-daun itu berkata, Allahumma ij'alna fi hadzal syahr min ibadika azwajan fama min 'abdin shoma ramadan illa zawwajahu Allah taala zaujatan min tilka. Ya Allah, jadikanlah bagi kami di dalam bulan ini dari hamba-hambamu pasangan. Fama min abdin, dan tidaklah dari hambamu yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali illa zawwajallahu ta'ala zaujatan min tilkal khurfil haimah, kecuali dia akan dipasangkanlah oleh Allah Ta'ala dengan pasangan dari bidadari di surga. Wah, ini tambahan lagi. Orang yang berpuasa sampai pepohonan di surga bergerak dan kemudian sunat-sunatnya ini sudah luar biasa. Nah, qala Allah Ta'ala, fayambaghi lil mu'min ay yahtarima syahr Ramadan wa yahtarizu minal munkarat wa yastaghil bi ta'at minas salat wa tasbih wa kir wa tilawatil Quran. Maka seyogyanya bagi seorang mukmin untuk menghormati bulan Ramadan, menjaga dari hal kemungkaran, sibuk dan ketaatan, lalu kemudian sering baca sholawat, tasbih dan zikir, dan membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain, sesungguhnya aku akan berikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Kila yadurruhum dzulmatani, agar supaya tidak menggelapkan mereka. Faqala Musa, man nurani ya Rabb, apa itu dua nur itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, nurul Ramadan wa nurul Quran, yaitu nur cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Faqala Musa, wa ma dzulmatan ya Rabb, dan Musa berkata, dan apa yang masuk dalam dua hal yang gelap itu? Qala Allah dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamah, kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Jadi keberadaan Quran
keberadaan Ramadan itu diharapkan nanti akan menjadi penerang di alam kubur dan akhirat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sunnatin. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu fi Ramadan, Allah akan mencatat baginya setiap langkah itu adalah ibadah sunnah. Jadi kita pergi ke majelis ilmu, setiap langkah itu akan dicatat sebagai ibadah sunnah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan akan bersamaku di bawah arsy. Jadi orang yang menghadiri majelis ilmu, bahagia sekali. Kalau yang kemarin ceritanya ada dapat haji, dapat sholat sunat 1000 rakaat, ini dijelaskan orang yang berada di majelis ilmu di bulan Ramadan akan bersamaku di bawah singgasana. Jadi langsung di bawah Allah, levelnya itu berarti sangat mulia. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan atahu Allah taala bi kulli rakaatin madinatin. Orang yang mendawamkan untuk menunaikan sholat jamaah di Ramadan, maka Allah akan memberikan setiap rokaat itu madinatun, kota. Rokaat itu kota, tamla'u min ni'amin, penuh kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sholat sehari 5 waktu, maka 17 rokaat, maka kita akan memiliki 17 kota yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Nah, orang yang melihat wajah orang tuanya, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di Ramadan, yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ini kalau yang masih punya orang tuanya, sering-seringlah jenguk. Maksudnya ya jangan cuma jenguk nengok ngelihat orang tua, jangan. Yo ngapain di situ, bantu ngasih kebahagiaan gitu. Maka Allah akan menurunkan pandangan rahmatnya. Ingat, salah satu rahmat Allah menjadi penyebab kita semua bisa mendapati surganya, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Maka yang masih punya orang tua, masih hidup, masih bersama kita, masih bersama Anda, jagain. Kan dia setiap hari memandang wajahnya, setiap hari berbuat baik kepadanya, maka punya potensi pandangan rahmat Allah akan turun kepadanya. Wa ana kafilun fil jannah. Bahkan Rasul mengatakan, aku menjadi penjaminnya di surga. Itu hanya melihat orang tua, berbuat baik pada orang tua, akan menjadi penjamin kita nanti ketika di surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjaha, dan juga dari seorang perempuan yang meminta ridha suaminya fi Ramadan, illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah, kecuali di dalamnya dia akan mendapatkan pahala Siti Maryam